Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Saya mahasiswa PPG Derajat kategori 2, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menampilkan video aksi PPL saya yang keempat dengan menggunakan model discovery learning dan metode diskusi atau kerja kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, dengan sehat ya. Coba lihat di bawah meja, ada sampah atau tidak di dalam peci? Coba periksa, ada tak sampahnya? Coba dulu, cek dulu. Tidak ada, bersih semua? Bersih, Bu. Bagus ya, berarti kelas kita ada bersih semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, ini mau cek kehadirannya. Anak ibu hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua ya. Nah, berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Biar kelas kita ini lebih semangat, ibu mau memberikan ice breaking ya. Coba berdiri semua. Kita tambah semangat pada pagi hari ini. Coba kalian lakukan apa yang ibu katakan ya. Apa yang ibu katakan, bukan apa yang ibu lakukan. Paham? Tahu. Semuanya pegang hidung, pegang mata, pegang telinga. Nah, berarti udah fokus semua ya? Fokus. Kasih tepuk tangan semua. Lagi ice creamnya. Nah, seperti biasa ya. Kita kasih semangat lagi ya. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Oke? Bisa? Bisa. Ikuti ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, silakan dulu. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Siapa yang mau memimpin lagu Garuda Pancasila? Betul, silakan. Semuanya berdiri, silakan. Satu, dua, tiga, empat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baiklah, anak ibu semua, siapa di sini yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan diri seperti biasa ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sebastian. Saya dari kelompok 3. Materi minggu lalu yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu apa lagi, Pak? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia mengatur kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagus ya. Nah, berarti masih ingat kan? Nah, baik, terima kasih Iqbal. Silakan duduk. Kita kasih tepuk oke Iqbal ya. Biar tambah semangat yang lain menjawab ya. Tepuk oke. Oke. Ini materi kita hari ini tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia.
Canva ya. Selanjutnya itu adalah ibu membagi kelompok. Ya, pembagian kelompok bisa dilihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kalau akan memberikan suatu yang mana kalian bisa menstimulus rangsangan yang mana melalui video. Ya, ibu akan memberikan sebuah video. Tolong video ini kalian amati, lalu kalian catat hal-hal penting di dalamnya. Nanti lalu kalian kemukakan apa pendapat kalian. Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun juga, terjadi peristiwa dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Siapa yang mau memberikan pendapatnya terkait dua video tadi? Tinggi nilainya ya, silakan. Iqbal, ya. Nah, Kenalkan, nama saya Muhammad Asma. Isi dari video tadi adalah video tentang sejarah dekret presiden. dekret presiden kapan? 5 Juli 1950. Atau apa lagi? Itu video pertama. Tentang apa sih dekret presiden itu? Apa aja? Tentang apa tuh dekret presiden itu? Tentang apa dia bahas? Tentang apa? Pembubaran Badan Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Kasih tepuk oke sama ya. Tepuk oke semuanya. Oke. Silahkan kalian diskusikan LKPD atau masalah yang ada di LKPD ini. Kalian identifikasi masalahnya tuh. Coba kalian kasih pertanyaan-pertanyaan. Nanti bagi temannya yang tampil, kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ini ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ya, silakan kalian diskusikan LKPD dan bahan ajar ini. Bagikan ya. Kalian diskusikan. Lalu kalian saat berdiskusi, ibu akan tetap menilai kalian dengan lebar pengamatan diskusi. Yang dinilai yang pertama adalah kekompakan kalian, ya. Yang kedua, bagaimana kalian mengulangkan pendapat di dalam kelompok, itu akan dilihat siapa yang aktif dan tidak, ya. Lalu nanti ketika temannya tampil, dia memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Atau baiklah, nanti kalian ada namanya kalian kita sedang berdiskusi, lalu oleh kalian ada mengumpulkan data nanti itu baik dari buku cetak bisa kalian cari, dari bahan ajar juga bisa, ya, dari ibu informasinya juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sebastian dari kelompok 3 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Ciatira sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Susati sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Nafiri Dayani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Raisa Kamala Putri sebagai anggota. Di sini teman kami Ciatira akan membacakan hasil diskusi kami. Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998.
Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara murni dan konsekuen, pada periode ini secara tegas melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dari kelompok 2 mempertanyakan ke kelompok 3. Sebutkan keunggulan demokrasi berlandaskan Pancasila. Baiklah, di sini teman kami dengan yang ini akan menjawab pertanyaan. Keunggulan demokrasi Pancasila yaitu 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kelompok terbaik dengan nilai, dan hitung nilainya ya, nilainya 89,9 diraih oleh kelompok apa mana? Kelompok kami, Bu. Kelompok 3. Yang lain dengan registrasi ini ya. Kasih tepuk salut untuk kelompok yang terbaik ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalian tadi sudah berdiskusi ya. Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian pada hari ini. Ibu akan memberikan soal tes untuk kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal tes ini ya. Ya, Bu. Silakan dibuat nama dan kelasnya. Bagi yang udah selesai, baca lagi baik-baik ya. Sudah benar atau belum jawabannya ya. Tibalah kita di penutup pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan refleksi ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran? Ada emoticon, ada 2 emoticon. Emoticon pertama dengan emoticon yang kedua. Emoticon yang mana? Yang pertama? Yang pertama ada yang 1. Semuanya setuju? Setuju. Berarti smile ya, senyum semua? Setuju. Lalu ibu mau juga menanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Bastian. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasca surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia berbagai dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi yaitu sebagai berikut. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Adapun materi kita untuk minggu depan yaitu tentang sistem pemerintahan di negara Indonesia ya.